Apa sih itu valuta asing? Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dan dipakai untuk alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, sistem kurs ada 3 nih. Yang pertama, sistem kurs bebas atau floating. Besarnya, valuta asing ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap mengikutsertakan pemerintah ke dalamnya. Nah, yang terakhir ada sistem kurs terkendali atau terkontrol, melibatkan bank sentral ke dalamnya untuk mengalokasikan pemakaian valuta asing di negara bersangkutan. Menghitung nilai tukar. Pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari pihak bank atau money changer dan pedagang falas. Kurs jual dan beli nilai tukar yang ditawarkan oleh pihak penjual atau pedagang falas. Adapun kurs beli adalah nilai tukar yang diminta oleh pembeli falas. Kurs jual nilainya selalu lebih tinggi daripada kurs beli, sementara kurs beli nilainya selalu lebih rendah daripada kurs jual. Contohnya, nasabah A ingin menukarkan uangnya sebesar 50 juta rupiah dengan mata uang dolar Singapura. Sementara kurs jual dolar Singapura saat ini adalah 10.000 rupiah. Sementara kurs beli 1 dolar Singapura saat ini adalah 9.000 rupiah. Maka perhitungan uang yang dimiliki oleh nasabah A dibagi dengan kurs jual dolar Singapura dengan nilai mata uang asal atau kurs jual mata uang asing. Contohnya itu 50 juta rupiah dibagi dengan 10.000 rupiah sama dengan 5.000 dolar Singapura. Jadi nasabah akan mendapatkan 5.000 dolar Singapura ketika menukarkan uang rupiahnya di bank atau money changer. Perekonomian terbuka memungkinkan tiap negara melakukan transaksi baik barang, jasa, maupun modal dengan negara lain. Kegiatan ekonomi antar negara berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri dan negara yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan alat pencatatan untuk membukukan transaksi-transaksi tersebut. Neraca pembayaran atau balance payment adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu atau 1 tahun, yang dinyatakan dalam falas keras hard currency. Neraca pembayaran memiliki 2 sisi sebagai berikut. Yang pertama, sisi debit, yaitu sisi yang mencatat transaksi yang dapat menimbulkan kewajiban suatu negara untuk membayar kepada negara lain. Sisi debit biasa diberi tanda min yang berarti negara mengeluarkan uang. Yang kedua, sisi kredit, yaitu sisi yang mencatat transaksi yang dapat menimbulkan hak suatu negara untuk menerima uang dari negara lain. Sisi kredit biasa diberi tanda plus yang berarti negara menerima uang. Komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran terbagi menjadi 3. Yang pertama ada current account atau transaksi berjalan. Yang kedua ada capital account, yang artinya transaksi modal. Yang ketiga ada monetary account atau neraca lalu lintas moneter. Yang pertama ada neraca transaksi berjalan. Current account adalah semua transaksi barang dan jasa yang dicatat dalam neraca perdagangan. Jika neraca transfer tidak ada atau nol. Adapun komponen dalam current account sebagai berikut. Yang pertama ada neraca perdagangan, balance of trade. Neraca perdagangan adalah daftar yang berisi perbandingan antara besaran nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, ada neraca jasa, invisible balance. Neraca jasa atau suatu pernyataan perdagangan di bidang jasa negara dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Neraca jasa tidak memasukkan perdagangan barang dan berkonsentrasi pada penerimaan devisa dan penerimaan yang berkaitan dengan perbankan, asuransi, dan pariwisata. Selanjutnya ada neraca modal, capital account. Neraca modal mencatat semua transaksi modal baik jangka pendek maupun jangka panjang. Transaksi modal jangka pendek meliputi kredit untuk perdagangan dari negara lain atau kredit perdagangan yang diberikan kepada negara lain, deposito bank di luar negeri atau di dalam negeri, serta pembelian dan penjualan surat berharga.
Selanjutnya, ada neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Neraca lalu lintas moneter merupakan transaksi yang timbul akibat adanya transaksi lain yang dicatat, contohnya perubahan cadangan devisa negara.